Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube Ruang Ananda dan aku sendiri Ananda Septian Firdaus. Kali ini kita akan ngebahas gak jauh-jauh dari judul dari video ini dan juga thumbnailnya nanti, yaitu seputar UTBK dan SBMPTN di tahun 2020. Nah teman-teman, karena kondisi sekarang masih wabah COVID-19 dan itu masih menjadi hal yang bahaya bagi teman-teman nantinya, so teman-teman tingkatin imunnya, stay healthy, stay at home, dan kalau mau keluar ya dengan kepentingan yang penting aja gitu. Kalian keluar untuk melakukan hal-hal yang penting aja gitu. Jadi jangan dulu lah untuk kalian nongkrong-nongkrong dengan teman-teman kalian atau berbaur dan berkelompok satu sama lainnya, karena kita nggak tahu apakah teman kalian itu membawa virus itu dalam tubuhnya atau enggak kan. Jadi untuk amannya teman-teman tetap untuk social distancing dulu dan stay at home dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan video kali ini, yaitu mengenai UTBK dan SBMPTN di tahun 2020 ini. Nah, walaupun wabah masih ada di Indonesia ini, nah teman-teman, si LTMPT ini tetap mengadakan yang namanya ujian UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, pastinya untuk ujiannya akan diselenggarakan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pikirin apakah nanti kalian akan tertular di sana atau enggak. Yang penting kalian sekarang jaga imunnya, jaga kesehatannya, terus berjuang untuk SBMPTN kalian, dan serahkan semuanya nantinya ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, di sini gue mau bagi dua pengelompokan untuk pembahasan. Yang pertama, informasi penting yang harus kalian ketahuin saat sekarang ini, dan juga yang kedua adalah gue mau share ke teman-teman semua gimana perjuangan gue di tahun 2017 untuk memperjuangkan SBMPTN hingga gue dikasih kesempatan untuk merasakan perkuliahan di Universitas Indonesia. Jadi aku Ananda Septian Firdaus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, dan sekarang udah di tahun akhir atau mau masuk ke tahun 4. Jadi minta doanya juga untuk kelancaran studi aku ya. Oke, untuk pembahasan kali ini aku ingin memberikan beberapa informasi penting yang harus kalian atau teman-teman ketahuin sekarang seputar UTBK dan SBMPTN di tahun 2020. Yang pertama itu adalah, nah teman-teman, untuk pendaftaran UTBK itu udah dibuka sejak tanggal 2 Juni 2020 kemarin. Nah, jadi teman-teman yang belum daftar, disegerakan untuk mendaftar karena kalian akan langsung untuk memilih lokasi ujian kalian. Dan bedanya dibanding tahun yang lalu yaitu pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya itu dibarengin ya teman-teman. Jadi setelah kalian memilih lokasi ujian kalian nantinya, kalian juga harus mengisi formulir SBMPTN-nya. Maksudnya di sini adalah kalian udah langsung memilih jurusan dan universitas mana yang akan kalian tuju di tahun 2020 ini. Nah teman-teman, untuk informasi pertama tadi harus dicatat ya, karena pendaftaran UTBK itu udah mulai dibuka sejak tanggal 2 Juni 2020 dan nantinya akan berakhir di tanggal 20 Juni di tahun 2020 tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai teman-teman semua menyia-nyiakan kesempatan SBMPTN di tahun ini ya. Oke, setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian diwajibkan untuk membayar sejumlah 150.000 untuk melaksanakan ujian UTBK ini. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran nantinya, barulah kalian akan mengisi data-data kalian sendiri nantinya. Untuk pembayarannya, kalian bisa melakukan pembayaran dengan bank yang bekerja sama dengan LTMPT ini atau UTBK ini, yaitu yang pertama adalah ada Bank BNI, yang kedua ada Bank Mandiri, dan terakhir yang ketiga yaitu ada Bank BTN. Oke, informasi selanjutnya yang gak kalah pentingnya yaitu di tahun sekarang sangat beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mana ujian di tahun-tahun sebelumnya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama adanya ujian TKPA dulunya, dan selanjutnya ada ujian Saintek ataupun Soshum, tergantung dengan pilihan kalian di waktu itu. Dan di tahun sekarang dilakukan perubahan karena pengaruh dari wabah ini. Jadi tahun sekarang itu yang akan diujikan hanyalah TPS atau tes potensi skolastik, di mana nantinya kalian akan
menjawab pertanyaan seputar penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Dan informasi terakhir, sayangnya di tahun sekarang hanya diperbolehkan untuk memilih 2 prodi doang, teman-teman. Kalau di tahun 2017 itu masih dibolehin untuk mendaftar 3 prodi sih. Cuma teman-teman jangan berkecil hati dahulu, karena kalian di tahun ini hanya diujikan soal mengenai TPS atau tes potensi skolastik, yang dimana kalian bisa temukan soal-soalnya banyak banget atau bertebaran di internet. Soal TPS ini sebenarnya nggak asing lagi bagi teman-teman, karena bagi teman-teman yang udah pernah melakukan tes IQ itu kalian pasti pernah melewatin atau menjawab soal TPS ini. Dan juga soal TPS ini itu soal yang diujikan juga di CPNS. Oke, itu informasi penting yang harus kalian catat dan kalian ketahuin buat sekarang ini. So, kalian bisa notes itu di handphone kalian atau di catatan kalian, dan kalian bisa cek lebih lanjutnya di website ini, nanti akan aku cantumin ya teman-teman. Oke, next. Kali ini aku mau sharing gimana perjuangan gue di tahun 2017 itu untuk memperjuangkan SBMPTN gue sendiri hingga gue bisa lolos atau berhasil di SBMPTN di tahun itu. Nah, walaupun sistemnya sekarang itu udah beda, tetapi menurut gue sendiri tipsnya tetap akan sama di tahun-tahun nantinya atau tahun-tahun sebelumnya, ya tetap sama aja gitu loh. Oke, tips pertama yang gue bagikan ke teman-teman yaitu kalian harus set niat dan juga goals kalian di tahun ini. Nah, ini penting banget untuk men-trigger kalian untuk tetap belajar walaupun kondisinya susah ataupun kalian digoda dengan banyak hal, atau seperti kayak teman-teman kalian ngajakin kalian nongkrong atau ajakin kalian mabar atau main bareng seperti ML ataupun PUBG ataupun Point Blank nantinya, atau apapun lah itu yang bisa mengganggu atau ngedistract niat dan goals kalian nantinya itu. Jadi aku saranin ke teman-teman semua, kalian harus set ini dari awal dan kalian tanemin dalam-dalam sebagai pen-trigger kalian agar di saat kalian demotivasi ataupun kalian merasa kalian capek, pengen istirahat dulu, pengen kesana, dan akhirnya kalian hanya menghabiskan waktu. Nah, oleh karena itu kalian bisa ingat lagi goals kalian dan niat tersebut. Nah, niat dan goals itu sebenarnya berbanding lurus teman-teman. Contohnya di tahun sekarang pengen masuk ke akuntansi UI yang nilainya emang tinggi ya untuk nilai UTBK-nya. Jadi aku sendiri harusnya tetap belajar maksimal dan jangan pernah melewatkan sedetik pun untuk kalian menghabiskan waktu, contohnya untuk bermain game, jangan dulu lah ya teman-teman ya. Which is nilainya itu tinggi sekitar 680 untuk nilai UTBK-nya. Jadi aku harus tetap semangat untuk belajar, berusaha semaksimal mungkin, membahas soal sebanyak mungkin, dan juga ngebikin mini tryout kayak aku set stopwatch-nya berapa menit gitu untuk mengerjakan soalnya dan berapa jawaban yang telah aku jawab dan benar. Nah, setelah itu aku bisa untuk mengevaluasinya. Nah, soal-soal yang salah aku lakukan evaluasi dan aku perdalam lagi materinya, agar di saat soal itu nantinya keluar di UTBK, aku bisa menjawab dengan benar. Untuk tips yang kedua yaitu kalian harus kenalin diri kalian sendiri. Di sini kalian harus tahu tipe belajar kalian itu gimana sih. Nah, hal ini aku nggak bisa bantu, yang hanya tahu itu adalah teman-teman sendiri. Contohnya, apakah kalian tipikal orang yang belajar dengan visual atau audio atau kinestetis ya, kalau nggak salah. Ya, kinestetik gitu. Nah, aku sendiri itu tipenya visual dan audio. Jadi aku bukan tipe yang kinestetik yang harus bergerak-gerak untuk menghafal dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kalian sendiri harus tahu itu. Jadi kalian bisa efisien untuk belajar dan kalian bisa maksimal menyerap semua pelajaran yang kalian pelajarin gitu. Selain itu, kalian juga harus tahu seberapa kapasitas dari durasi kalian belajar. Nah, pastinya kita ini manusia, kita bukanlah robot yang mana kita bisa kerja terus atau belajar terus. Nah, kita ini manusia, kita butuh refreshing juga. So, kalian harus tahu juga durasi yang efisien untuk kalian belajar itu berapa sih. Kayak
bisa sejam atau 2 jam atau 4 jam kah langsung dalam sehari, terus juga kalian rehat dulu 2 jam, lalu lanjut lagi belajar 4 jam, atau kalian langsung belajar dengan durasi 6 jam, lalu rehat dulu, dan lanjut lagi 6 jam atau gimana. Jadi hanya kalian sendiri yang tahu itu. Kenapa aku menyarankan ini? Karena itu berpengaruh terhadap konsentrasi kalian juga. Dan yang perlu di-highlight kali ini, dan kalian perlu notes juga, bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Nah, maksudnya di sini, walaupun kalian udah belajar selama durasi 12 jam, tetapi kualitas kalian belajar itu jelek atau nggak bagus, so akibatnya semua materi itu ya hanya tersimpan sebentar di otak kalian. Nah, lebih baik kalian mengutamakan kualitas dulu dibanding kuantitas. Lebih baik belajar 2 jam tetapi kalian paham dengan konsep tersebut dan kalian bisa mengaplikasikannya di soal-soal nantinya sehingga kalian menjawab dengan benar. Lalu yang ketiga yang gak kalah pentingnya yaitu kalian harus cari teman kalian ataupun geng kalian atau peer kalian yang mempunyai goals yang sama dengan kalian di tahun sekarang, sehingga bisa memacu untuk kalian belajar terus dan membahas soal bareng-bareng. Dan kalaupun kalian ada materi yang belum kalian pahamin, kalian bisa tanyain ke teman kalian, sehingga tercipta yang namanya mutualisme antara kalian dengan teman-teman kalian. Nah, aku sendiri itu merasakan dampak yang luar biasa dari circle pertemanan ini, di mana di tahun 2017 aku alhamdulillahnya itu ada di circle teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama dengan aku di tahun 2017 tersebut, sehingga hal itu juga memacu aku untuk belajar terus. Pernah waktu itu aku ngerasa aku capek banget dan pengen istirahat dulu, tetapi teman-teman di kos aku waktu itu pada belajar semuanya, sehingga aku ngerasa wah, aku harus belajar juga nih karena aku gak mau gagal di tahun 2017 itu. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk tips yang keempat, yaitu kalian harus sering untuk melakukan tryout. Baik itu tryout yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau tryout yang kalian bikin sendiri juga bisa kok teman-teman. Jujur di tahun 2017 itu sedikit banget ikutin tryout yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga itu, walaupun itu gratis. Dan aku lebih banyak bikin mini tryout sendiri bareng teman-teman, kayak kita ngumpulin semua soal-soalnya baik dari tahun-tahun sebelumnya, terus kita kelompokin, kita fotokopi sejumlah yang mau ikut di waktu itu, dan juga kita ngeset stopwatch ya berapa jam gitu, 1 jam 30 menit atau 2 jam, aku lupa waktu itu. Dan kita beneran menjawab soal itu seolah-olah kita lagi melaksanakan SBMPTN di tahun 2017 tersebut. Nah, mungkin ini bisa kalian praktekin juga, baik itu kalian sendiri ataupun bareng teman-teman kalian, karena ini berguna banget untuk simulasi kalian. Jadi selain kalian menyiapkan amunisi kalian memantapkan konsep-konsep kalian dan materi-materi kalian, tetapi mental juga harus kalian bangun dari sekarang. Makanya mini tryout itu salah satu jalan yang bisa yang bisa ngebangun mental kalian dan kalian bisa merasakan vibe dari ujian tersebut. Dan teman-teman jangan hanya melakukan tryout aja ya. Jangan hanya melakukan mini tryout dengan teman-teman kalian doang. Tetapi hal yang paling penting dari tryout dan mini tryout tersebut adalah di saat kalian mengetahui hasilnya, dan contohnya dari 50 soal kalian hanya benar 30 dan yang salahnya 20 dong. Nah, kalian harus mengevaluasi 20 soal ini yang salah, kalian salahnya di mana? Apakah kalian miss materinya atau paham dengan materi tersebut? Jadi kalian bisa buka buku kalian lagi dan buka materi kalian lagi dan kalian pahamin lagi, sehingga kalian nantinya di saat UTBK yang beneran UTBK itu kalian bisa benar menjawabnya. Nah, itu hal penting ya teman-teman. Setiap yang kalian lakukan harus tetap ada evaluasi. Dan tips yang kelima itu tadi sempat aku bocorin juga, yaitu kita ini manusia, kita bukanlah robot, kita bukanlah orang yang bisa ataupun kita bukanlah orang yang bisa untuk ditempa selalu belajar sehingga kalian kekurangan istirahat. Itu juga salah ya teman-teman. Jangan kayak gitu, karena di setiap organ tubuh kalian itu punya limitnya masing-masing. Jadi kalian harus tahu itu juga, dan kalian harus take your time, kalian harus refreshing juga. Ya refreshing gak harus untuk kalian jalan-jalan ke sana ke sini ngabisin 1 hari, enggak juga. Nah, di waktu itu
itu di tahun 2017 aku refreshingnya bareng teman-teman itu main Ludo King loh teman-teman, yang ada di handphone Android sekarang ataupun di iPhone juga ada. Nah, kita cuman main berapa games dari Ludo King itu sehingga kita bisa ketawa-tawa bareng, kita bisa relievin stres kita, capeknya kita. Setelah itu kita lanjut lagi untuk membahas loh teman-teman. Nah, dari pengalaman itu aku sadar bahwa refreshing itu gak cuma melulu tentang kalian harus ke mall, kalian harus jalan-jalan ke sana ke sini bareng teman-teman kalian ngabisin waktu seharian, enggak juga. Dengan hal yang simpel aja kalian udah bisa untuk refreshing atau kalian bisa relievin capeknya kalian. Dan tips yang terakhir dari aku yaitu kalian jangan lupakan ibadah dan juga kalian harus minta restu dari orang tua kalian. Nah, ini penting banget teman-teman. Yang pertama, ibadah itu urusan kalian dengan Tuhan kalian. Dan orang tua adalah tempat nyata untuk kalian mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi jangan kalian lupakan ibadah kalian. Kalian jangan hanya fokus untuk belajar terus, dan sehingga kalian melupakan kewajiban kalian sebagai manusia yang harus taat kepada Tuhannya, terlepas dari apapun agama yang kalian anut. Nah, setahu aku di semua agama ataupun kepercayaan itu tetap mengajarkan bahwa hambanya untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan lupa itu ibadah kalian yang tadi, dan juga kalian harus minta restu dari orang tua kalian. Contohnya di waktu 2017 itu aku pengen banget untuk kuliah di luar Jawa. Bukan di luar Jawa sih, aku pengen kuliah di luar Sumatera karena aku berasal dari Sumatera. Tepatnya aku berasal dari kota Pariaman, salah satu kota yang ada di Sumatera Barat. Dan aku pengen banget untuk kuliah di Jawa teman-teman. Dan waktu 2017 waktu itu aku sempat pengen di UI dan mau di ITB karena orang tua aku nggak ngebolehin untuk jauh dari Jawa Barat gitu lah. Paling jauh ya ITB, yaitu di Bandung, dan di atas dari itu lagi nggak dibolehin. Makanya aku lebih milih untuk di UI. Aku fokusin di pilihan 1 sama 2 aku di UI, dan pilihan 3 aku di universitas yang ada di Sumatera Barat. Dan kebanyakan juga mungkin teman-teman yang mau pengen kuliah keluar tapi nggak dapat izin dari orang tua kalian. Nah, aku punya solusinya juga. Ini bukan untuk mengajarkan kalian untuk durhaka ke orang tua kalian, enggak ya teman-teman. Nah, tetapi di saat kalian mempunyai mimpi, kalian mempunyai hak untuk memperjuangkan itu gitu. Nah, semua orang tua pastinya pengen anaknya itu mendapatkan perguruan tinggi yang baik untuk mereka menggali ilmu, untuk mereka berkembang di sananya. Dan kalaupun teman-teman sekarang lagi dihadapin dengan susahnya izin untuk kuliah keluar kota, nah kalian bisa buktiin itu pertama dari usaha kalian yang mati-matian untuk mendapatkan universitas itu. Dan juga yang kedua, kalian juga jangan lupakan ibadah, karena yang maha membolak-balikan hati itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di saat orang tua kalian melihat kegigihan kalian dalam belajar untuk mendapatkan perguruan tinggi yang kalian impikan atau kalian damba-dambakan, ya orang tua siapa sih yang gak luluh hatinya di saat ngelihat anaknya seberjuang itu untuk mendapatkan perguruan tinggi yang dia mau. Dan selain itu kalian juga bisa meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian nantinya di sana akan baik-baik aja, dan kalian akan mempunyai banyak teman-teman yang akan menjaga kalian. Jadi ya menurut aku kalian harus nunjukin juga kalau kalian udah mulai beranjak dewasa dan kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri nantinya, walaupun kalian merantau ke negeri orang kayak gitu. Nah, untuk sharing kali ini hanya itu yang bisa aku sampaikan. Jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga kalian tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang kalian mau di tahun sekarang. Perguruan tinggi apa yang kalian mau kalian di UI, mau kalian di ITB, mau kalian ke UGM atau kalian ke Brawijaya atau kalian ke IPB atau Unpad, itu terserah kalian karena kalian sendirilah yang menentukan masa depan kalian nantinya. Dan juga ini salah satu masa depan kalian loh untuk memilih, aku pengen kuliah di mana, aku pengen kuliah di B, di C, di D. Ya, menurut aku ini salah satu langkah awal kalian untuk membuat keputusan yang penting untuk masa depan kalian.
Dan terakhir, sebelum aku tutup, aku mau mendoakan bagi teman-teman yang lagi berjuang untuk UTBK-nya di tahun 2020 ini. Aku berdoa agar semua yang kalian perjuangkan itu gak sia-sia. Semua yang kalian perjuangkan itu berbuah hasilnya nantinya di SBMPTN dan kalian lulus di universitas yang kalian pengen banget. Terus juga aku berdoa untuk kalian tetap semangat untuk belajarnya walaupun sekarang banyak faktor yang akan ngebikin kalian ngebikin kalian kedistrak untuk belajar, ngebikin kalian kurang fokus untuk belajar. Tetapi doaku tetap menyertai teman-teman. Dan semoga kalian diterima di kampus yang kalian impikan. Dan thank you udah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan see you guys.